Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Naliko Surup. Kali ini ada satu kiriman cerita dari salah seorang teman kami yang bernama Aji. Aji ini berasal dari daerah perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan dulu saat masih remaja, dia pernah satu kali mengalami sakit yang aneh, misterius, yang mana penyakitnya ini berkaitan dengan salah satu urban legend yang mungkin sudah sangat familiar di telinga teman-teman semua. Jadi, dulu di desanya, Aji ini sangat senang bermain dan memelihara burung. Nah, salah satu burung favoritnya adalah burung perenjak Jawa, karena di desanya populasi burung ini memang masih sangat mudah ditemuin. Jadi, Aji ini sering sekali pergi ke sawah, ke kebun-kebun warga untuk menangkap burung perenjak, dan waktunya itu biasa dilakukan di malam hari. Nah, suatu malam selepas Isya, Aji ini didatangi oleh temannya yang bernama Budi. "Ci, ayo tak jak nyekel perenjak neng Brangwetan." Budi ini mengajak Aji untuk menangkap burung perenjak yang dari tadi sore telah dipantau oleh Budi. Dan lokasi terakhir bertenggernya burung itu berada di Brangwetan, yaitu sebuah area kebun di ujung timur desa, berbatasan langsung dengan desa sebelah. Mereka berdua pun pergi menuju Brangwetan yang letaknya kurang lebih 3 km dari rumah Aji. Nah, singkat cerita, mereka pun sampai di Brangwetan sekitar pukul 10 malam. Di sana, Budi menunjuk pada sebuah pohon sawo besar yang tumbuh di tengah-tengah kebun, dan batang serta rantingnya itu menjuntai hingga menyentuh tanah. Mereka berdua berjalan perlahan, mengendap-endap, mendekati pohon sawo itu. Tetapi sialnya, saat posisi tangan mereka sudah siap menyergap, burung perenjak yang mereka incar malah terbang, tidak berhasil mereka tangkap. Mereka pun langsung kecewa. Kalau dalam bahasa Jawa, mereka ini gelo atau getun. Dan untuk mengobati rasa kecewa mereka, Budi ini tiba-tiba malah mengajak Aji untuk mengambil durian. Atau lebih tepatnya mencuri buah durian yang mana pohonnya itu berada masih satu kawasan dengan Brangwetan. Awalnya Aji ini menolak, takut kalau aksi mereka nanti ketahuan oleh warga. Tetapi akhirnya dia mau menuruti usulan Budi karena dia diancam akan ditinggal sendirian di sana. "Kowe nek ora gelem, Ci, tak tinggal loh. Kowe apa wani mulih dhewe? Kamu kalau tidak mau, Ci, tak tinggal loh kamu. Apa berani kamu pulang sendirian?" Itu kira-kira yang dikatakan Budi. Nah, saat itu Aji diminta untuk berjaga di bawah pohon. Sedangkan Budi yang bertugas memanjat pohon untuk memetik buah durian. Nah, singkat cerita, buah durian pun berhasil didapatkan. Mereka kemudian berjalan meninggalkan area itu, tapi tiba-tiba belum sampai 2 meter melangkah, Aji ini terjatuh, tersungkur ke tanah. Nah, setelah diamati, ternyata Aji ini tersandung buah kelapa yang tergeletak tidak jauh dari pohon durian tadi. Biasanya kebanyakan orang akan menghiraukan buah kelapa semacam itu, tetapi karena terlihat muda dan masih sangat segar,
mereka akhirnya memutuskan untuk sekalian membawa kelapa itu pulang ke rumah. Jadi duriannya dibungkus dengan sarung Budi, sedangkan buah kelapa dibungkus dengan sarung Aji. Singkat cerita, mereka pulang dan membelah durian hasil curian tadi di pos ronda yang lokasinya dekat dengan rumah Aji. Di sana mereka makan dengan lahap, dan saking enaknya mereka sampai lupa kalau tadi juga membawa buah kelapa. Nah, setelah selesai makan, Budi pun pamit pulang. Nah, pada saat Budi sudah pergi, Aji baru sadar bahwa masih ada satu buah kelapa yang lupa mereka makan. Kemudian Aji pelan-pelan membuka bungkusan sarungnya, dan setelah terbuka, tiba-tiba Aji ini langsung kaget, lalu lari sekencang-kencangnya seperti orang kesetanan. Ternyata begitu sarung terbuka, Aji ini melihat buah kelapa yang tadinya masih muda dan segar berubah menjadi kering dan mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Nah, ketika akan diangkat, tiba-tiba kelapa itu seperti punya mulut, perlahan-lahan menyeringai lebar, kemudian tertawa cekikikan. Kikik, kikik, kikik. Nah, saat itu juga Cik refleks menjatuhkan kelapa itu dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan pos ronda. Nah, sampai di rumah, Aji ini terlihat ngos-ngosan. Ayahnya kemudian bertanya kenapa. Aji menjawab, "Ono setan pak, ono setan, ono gundul pringis." Tapi dia memang tidak menceritakan kelakuan dirinya sebelum kejadian itu. Dia takut dimarahi karena barusan telah mencuri buah durian bersama Budi. Nah, ayahnya pun cuma bilang, "Gus, ojo ngomong sing ora-ora, ndang turu sesok sekolah. Gus, jangan ngomong yang tidak-tidak. Cepat tidur besok sekolah." Aji kemudian masuk ke kamarnya. Dia langsung meringkuk di atas ranjang, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan sarung. Badannya menggigil hebat, jantungnya terus dak-dik-duk dengan kencang, dan sampai pagi dia tidak bisa tidur. Masih terbayang-bayang di kepala Aji seringai dan tawa menyeramkan dari sosok gundul pringis tadi. Keesokan harinya, Aji ini terkena demam tinggi. Terpaksa dia tidak bisa hadir sekolah. Dan memang saat itu dia masih duduk di kelas 2 SMA. Nah, karena sakitnya ini dikira masuk angin biasa, jadi orang tua Aji hanya membelikan obat di warung terdekat. Akan tetapi, setelah 3 hari berlalu, kondisi Aji malah semakin parah. Badannya itu sangat berat untuk digerakkan. Perutnya juga selalu merasa lapar, tapi setiap kali dia mencoba makan, pasti langsung muntah-muntah. Nah, yang lebih aneh lagi adalah setiap malam Aji ini selalu teriak-teriak ketakutan sambil menunjuk-nunjuk ke pojokan kamar. Dia bilang di sana ada sosok menyeramkan yang berdiri mengawasinya. Sosok itu digambarkan memiliki tubuh kurus, kepalanya botak, matanya merah menyala, punya mulut yang sangat lebar, giginya runcing, dan selalu menyeringai ke arah Aji. Akhirnya orang tua Aji mengundang Pak Mantri datang ke rumah. Nah, setelah diperiksa, Pak Mantri menjelaskan bahwa secara medis Aji ini terkena tipes parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun anehnya, badan Aji ini sangat berat. Sebanyak apapun orang berusaha mengangkat Aji, badannya ini sama sekali tidak bisa terangkat. Bahkan
bergeser pun tidak bisa, seperti menempel dengan ranjang. Maka saat itu Pak Mantri menyimpulkan bahwa sakitnya Aji ini bukanlah sakit biasa, dan beliau menyarankan untuk mencari pertolongan kepada orang pintar atau setidaknya mengadakan doa bersama untuk kesembuhan Aji. Nah, singkat cerita, 7 hari pun berlalu. Keluarga Aji sudah mengadakan doa bersama. Ayahnya pun juga sudah pernah membawakan air doa dari orang yang dianggap pintar. Tetapi kondisi Aji ini tetap tidak membaik. Badannya semakin kurus karena tidak bisa mengkonsumsi makanan sama sekali. Tubuhnya juga masih belum bisa digeser dari ranjang. Dan setiap malam dia masih sering teriak-teriak seperti orang gila, menunjuk-nunjuk ke pojokan kamar. "Pak Bu gusahen Pak, ono setan ning pojok." Di hari ke-10, Pak Mantri kembali datang ke rumah. Beliau menemui orang tua Aji, lalu memberikan informasi bahwa di RT sebelah ada seorang anak yang bernama Budi sedang sakit parah dan kondisinya sama persis seperti yang dialami Aji. "Pak, anake Pak Legi loro padha kaya anakmu. Coba anakmu takonano, sapa ngerti ana kaitane." "Pak, anaknya Pak Legi sakit seperti anakmu. Coba tanyakan ke anakmu, siapa tahu sakit mereka ini ada kaitannya." Mereka berdua pun langsung masuk ke kamar dan menanyai Aji. Sebelum sakit sebenarnya dia dan Budi telah melakukan apa? Di situ Aji pun akhirnya mengaku bahwa di malam sebelumnya dia dan Budi telah mencuri buah durian di Brangwetan. Dan setelah durian itu habis mereka makan, Aji mendapati kejadian yang sangat menyeramkan. Dia melihat buah kelapa busuk yang punya mulut lebar dan mengeluarkan tawa cekikikan hingga membuatnya trauma dan terbayang-bayang sepanjang malam. Mendengar penjelasan Aji, ayahnya pun langsung termenung, seperti sedang memikirkan sesuatu. Dan sesaat setelahnya, beliau pergi keluar rumah, entah kemana. Nah, keesokan harinya, tiba-tiba ada seorang tamu datang menjenguk Aji. Tamu ini seorang kakek-kakek, usianya kurang lebih 80-an, dan Aji mengenalnya dengan nama Mbah Pujo. Di situ Mbah Pujo duduk di ujung kasur dekat dengan kaki Aji. Beliau memandang Aji dengan tatapan agak ganjil, seperti ada seulas senyum terlintas di bibirnya. Mbah Pujo kemudian mengelus kedua kaki Aji, mulai dari kanan kemudian kiri, dan beliau berkata, "Kek ndang waras yo Le, cepat sembuh ya nak." Setelah itu beliau pergi. Jadi Mbah Pujo ini di kamar Aji hanya sebentar, kira-kira sekitar 5 menit, kemudian pergi. Nah, anehnya setelah kepulangan Mbah Pujo, keadaan Aji ini berangsur-angsur mulai membaik. Dia mulai bisa makan, besoknya lagi mulai bisa turun dari ranjang, dan yang paling membuat Aji tenang adalah dia sudah tidak lagi melihat sosok menyeramkan berdiri di pojokan kamarnya. Di sisi lain, Pak Mantri pun menginfokan bahwa kondisi Budi juga sudah mulai membaik sama seperti Aji. Nah, setelah seminggu berselang, Aji ini terlihat sudah pulih seperti sedia kala.
Ya meskipun tidak 100%, tetapi badannya sudah kembali berisi, demamnya sudah tidak kambuh, dan juga dia sudah bisa berjalan-jalan keluar rumah. Nah, karena sudah terlihat sehat, ayahnya ini kemudian menyuruh Aci untuk pergi berkunjung ke rumah Mbah Pujo. Ci, awakmu karo Budi saiki budalo ning nggone Mbah Pujo. Iki gawanen. Nah, dari situ Aci akhirnya mengetahui bahwa buah durian yang telah dia dan Budi curi sebenarnya berasal dari kebun milik Mbah Pujo. Dan tempo hari Mbah Pujo akhirnya datang menjenguk Aci setelah menerima permintaan maaf dari ayahnya. Akan tetapi agar lebih sopan, ayah Aci menyuruh mereka berdua pergi ke rumah Mbah Pujo untuk meminta maaf secara langsung kepada beliau. Singkat cerita, Aci dan Budi pun berangkat. Nah, sesampainya di sana, Mbah Pujo terlihat sedang duduk santai di teras rumahnya. Di depan beliau sudah tersedia 3 gelas kopi hitam, yang 1 gelas untuk Mbah Pujo sendiri, sedangkan 2 gelas sisanya memang sengaja disiapkan seolah-olah beliau ini sudah mengetahui bahwa akan kedatangan 2 orang tamu. Nah, di sana Aci dan Budi dengan perasaan malu akhirnya menyampaikan permohonan maaf mereka kepada Mbah Pujo. Mbah Pujo pun sambil tersenyum menjawab bahwa beliau sudah mengikhlaskan apa yang tempo hari telah mereka berdua makan. Yo wis le, wis tak ikhlaske kabeh. Sing penting ojo mbok baleni neh. Amarga wong urip kuwi ora eneng sing ngerti apese kapan. Jadi beliau ini menasehati agar mereka berdua tidak mengulangi perbuatan mereka. Karena sialnya orang itu tidak ada yang tahu kapan. Tiba-tiba Aci dan Budi menyaksikan pemandangan yang menurut mereka aneh dan sangat menjijikkan. Jadi begitu selesai berbicara, Mbah Pujo ini mengeluarkan bungkusan daun jati dari saku bajunya. Bungkusan itu berisi jeroan ayam mentah. Di situ ada potongan hati, ampela, dan usus ayam mentah ditaburi potongan bunga kamboja, kemudian diaduk, dicampur jadi satu, dan sesaat setelahnya langsung dilahap oleh Mbah Pujo. Saat itu Aci langsung merinding, sedangkan Budi hampir saja tidak bisa menahan mual. Mbah Pujo pun hanya tertawa kecil melihat reaksi mereka berdua. Akhirnya Aci memberanikan diri untuk pamit pulang. Dan untungnya Mbah Pujo mengizinkan. Mereka pun akhirnya undur diri pulang ke rumah masing-masing. Nah, singkat cerita, sesampainya di rumah, Aci langsung menceritakan keanehan Mbah Pujo kepada ayahnya. Dan di situ ayah Aci pun menjelaskan bahwa orang-orang tua di desanya itu memang mengenal Mbah Pujo sebagai orang yang sakti. Beliau ini merupakan penganut kejawen dan dulu banyak sekali melakukan lelakon atau tirakat. Nah, ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Mbah Pujo ini terkenal dengan sebutan Ajian Rujak Sewu. Baik, teman-teman semua, itu tadi satu kisah dari Aci. Dan sebenarnya ada juga kisah menarik tentang Mbah Pujo dengan Ajian Rujak Sewunya.
Tetapi mungkin kisahnya ini akan kami sampaikan di lain kesempatan. Oke, dukung terus channel Naliko Surup dengan cara tonton, subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang dan kami bisa lebih semangat menghadirkan kisah-kisah menarik untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.